pertama itu cukup bebas menggunakan Railroad Manipulation-nya dan Esmeralda berhasil di-pick oleh tim Bigetron Bravo. Masih terbuka untuk seorang Paquito dan juga kalau bisa Cloud masih Cloud buka masih juga. ada. Tapi kayaknya Cloud nggak akan jadi Ya, pick di Sansin. sini sih. Iya. Isensin Pakito Isin si Paquito bagus asyik. banget. Kalau Tapi kalau ada opsi yang lain juga Patilda, udah di ban. Di Sorry, ban. ya udah Isensin Pakito lah. oh, iya. Udah best of the best of the best tuh. Karena Pakito kalau kemarin gue lihat Combo. si Pendragon pakai Pakito juga nggak kalah monster gitu loh dengan Iya. Uranusnya. Ah, itu dia. Jadi Pakito itulah sebabnya kenapa sekarang lagi sering dipakai ya teman-teman semuanya ya. Iya, Paquito itu hero yang cukup merepotkan. Aku udah nyobain sendiri tadi pakai Esmeralda lawannya Paquito. Di early tuh wah susah banget. Sampai level 4 Bener-bener. lah. Kalau Esmeralda level 4 bisa ini. Oh, tentu saja Bisa ada tidak. Om. perlawanannya. Kalau Berarti lu udah Clement ketinggalan jauh kalau Iya. gitu. Lu udah disuruh recall berapa kali. Jauhead dan Sylvana menjadi pilihan untuk tim Bigetron. Yes. Bravo. Oke. Satu burst damage mungkin untuk Evo Icon. Kalau mereka mau ngelihat dari game yang pertama ya, komposisinya kayak gitu, kayaknya ini enak buat pakai Chang'e sih. Kangen ya. Seger. Seger dengan meteor shower-nya bisa benar-benar memandikan Esmeralda. Jauhead dengan Sylvana nih yang Iya, berkelihatan. buat main jarak jauh. Kalau mau agak-agak main api dikit ya pakai Valir. Gua kangen sama Valir Iya terus loh. terang. Itu apa sih ya, kenapa yang membuat Valir nggak pernah digunain di dalam turnamen? Dia terlalu ini ya, kayak apa ya? Kayak dia nggak bisa nge-backup dari segi clear minion cepet, ya kan? Karena zaman sekarang tuh kalau dipakai kalau nggak nge-burst ya udah lu bersihkan minion cepat, lu langsung cepat bantu lane yang lain. Iya. Jadi ini serba cepet dah semuanya. Main GC ya Om ya. Iya. Dan Yuzong menjadi pilihan untuk I see. hero ketiga dari Icon. Wan mendapatkan respect ban sepertinya ke arah seorang Simbad. Karena kita tahu sendiri tadi di game pertama Wan ini bukan sebarang Wan ini benar-benar bisa carry atau enggak seenggaknya memberikan nafas ataupun angin segar kepada tim Bigetron Bravo. Dan kali ini EVOS Icon bisa melakukan ban ke arah Wan-nya. Oke, itu untuk Wan. Gue lagi berpikir nih ya, karena Bigetron Bravo mereka belum punya jungler, belum terlihat lah junglernya Iya, siapa. belum terlihat. Apakah akan ada kemungkinan kita ngeliatin yang namanya assassin nanti? Karena di game pertama kan gak ada assassin ya, atau mereka bakal coba buat tetap pakai Harley dengan satu marksman yang bermain di side lane. Tapi kalau misalnya pakai assassin kayak Hayabusa gitu ngelawan Panzer Overy itu kayak agak berat gak sih Om Awa? Lumayan. Iya kan tebel banget kan mereka berdua ini. Oke, Kagura. Kagura menjadi pilihan keempat yang tidak boleh digunakan oleh Bigetron Bravo karena kita tahu sendiri dari EVOS belum ada supportnya. Dan EVOS Icon nggak meng-ban Cloud sama sekali. Membuka Sans Cloud. ya, Iya, membuka chance untuk Harriet-nya untuk Cloud-nya. Harriet digunakan oleh Bigetron Bravo. Yoi. Iya, spesialnya kalau kita juga dari respect ban Kagura yang tadi kalau kita lihat burst output damage yang dihasilkannya benar-benar sakit banget, membuat teman-teman Bigetron Bravo susah juga untuk melakukan sustain damage-nya, dan harus diamankan. Di sisi lain juga ada respect ban lagi dari teman-teman Bigetron Bravo, di mana Luoi juga menjadi comfort hero dari seorang Zoebit dan tidak boleh digunakan di line of the game kedua kali ini. Ya, Zoidberg emang agak-agak mengerikan ya dengan supportnya. Jadi benar-benar hero-nya Zoidberg ini dihabisin full hero-nya sama Bigetron Bravo. Strategi kayak gini aman gak ya Om Wawa? Ya mana-mana aja sih. Tapi Parsyanya kebuka sekarang. Iya, Iya. Parsha ya kebuka, Chang'e tapi. Chang'e juga. Oke, Chang'e. Yes, langsung. Gua setuju sih kalau sama Chang'e. Kayak kita kan udah bilang Iya. iya sebelum ini Chang'e cukup bagus, apalagi buat main tarik ulur ya. Ada Esmeralda yang harus dive in, Jawhead juga dengan Sylvana. Dan ya karena Cloud-nya ada di ban berarti pasti akan di pick untuk Bigetron. Tinggal satu lagi. Ini bakal main buat di jungler buat Cloud-nya Alright. guys. Yes. Dan Lapu-lapu itu dia game. lapu-lapu. Last pick. Last pick, Sylvie kira-kira siapa Pi? Mungkin medical damage juga sih dari EVOS Icon yang akan di-pick dari seorang Zoebit. Melihat Zoebit sendiri bertugas sebagai support system, jadi kemungkinan ya. Gue rasa kalau kayak gini ceritanya berarti Pendragon akan menjadi side-nya dengan Chang'e dan Zoidberg-nya dengan Alice. Ya Panzer yang main ini. Tukeran ya, tukeran. Pakito tank ya. Iya, ini Paquito Tank nih pasti nih. Panzer akan jadi ngisi XP lane dan kemungkinan Zoidberg nih harusnya Alice tuh di gold lane. XP sih kalau aku. Ah iya XP. Biar cepat kan. Level 4 cepat keliling dunia. Cushion membawa Alright. ada itu dia. cushion. Ada Wah, serem cushion nih. yang sudah terlihat Mhm. dipegang sama Pendragon. Buat melawan siapa dia di sampingnya? Ya belum ganti spell ya, masih pakai sama-sama Retribution, revisi sama Pendragon. Dua-duanya mau ngebuff kayaknya.
ganti execute Udah aja. execute, pasti main di samping juga. Dan ya, itu adalah pilihan pick and ban untuk BTR dan juga untuk EVOS kali ini. Wow. As Ada by, ya ini sama-sama cukup unik sebenarnya. Cuman kita akan melihat Yisun Shin bermain untuk Versik, apakah dia akan bisa kembali bersinar seperti di game yang pertama ketika menggunakan Brody. Iya, karena Yusun Shin dan juga Brody adalah tipikal marksman yang berbeda tentunya. Kalau Yusun Shin ini akan sangat nggak terlalu kuat banget di early-nya, berbeda sama Brody. Kalau misalnya Brody udah pakai brute force aja udah, ayo sini tantang saya siapkan diri Anda. Betul, semuanya bisa dikontes sama dia, tapi dengan Yisun Shin juga nggak kalah galak sebenarnya karena Yisun Shin adalah hero yang bisa memposisikan dirinya dia untuk bisa memberikan damage besar. Tarik ulur, kiting, mungkin jadi melee, habis itu jadi range kembali. Jadi Versik kembali harus bisa menggendong atau mengangkat permainan dari EVOS. Pastinya ada Zoidberg juga di sana, ada semuanya. Nah, ini EVOS kan luar biasa, mereka main dengan kelima pemain mereka BTR. Ya. 5 pemain mereka ini harus step up sekarang untuk bisa masuk ke dalam game ketiga. Alright, kita sudah masuk ke game kedua antara BTR dan juga EVOS, di mana kita sudah melihat di game pertama EVOS sudah mendapatkan 1 poin untuk kemenangan. Apakah di game kedua ini BTR bisa melakukan penjagalan kepada EVOS atau EVOS sendiri akan memastikan 2-0 untuk kemenangan timnya? Iya, sudah lihat Panzer sudah melakukan poking juga ke area purple buff milik Gamora. Di selain Deta melihat temannya yang sedang melakukan poking ke area purple buff diganggu, langsung mukul mundur teman Panzer dari area purple buffnya. Sementara di Experience sudah ada Pendragon dan juga Simba yang sangat berhadapan, dan Soriso-nya menjadi korban dari pengeroyokan. Sudah ada Versik dan juga sudah ada seorang Panzer di sana yang menunggu pergerakan-pergerakan dari Esmeralda kali ini. Ya. Uniknya di sini nggak ada Baxia ya Om Wawa ya. Yang lebih unik lagi adalah Versik main Gusion, dia main side. Dia Iya bukan jungler. Dan ini menarik banget untuk kita lihat bagaimana perform dari Versik dengan Gusion yang dimainkan yang berada di gold lane. Iya. Sementara Oke. itu tadi kita lihat teman sorenya hampir aja sekaratul maut loh Om. Dan Sylvie, dan kita lihat sekarang dari Detanya mencoba untuk melakukan serangan-serangan ke arah Iya, ke Revisi arah. dan Zoidberg. Iya, benar banget. Dan di sini kalau kita lihat seperti biasa di menit pertama teman-teman dari kedua tim ini masih mencoba untuk fokus ke area farmingnya. Belum ada inisiasi yang lebih lanjut di sisi lain. Versik di situ udah benar-benar tipis banget di ejector. Akankah bisa menjadi first blood? Dan yap, harus menjadi first blood di menit ke pertama. Iya, menuju ke menit kedua kali ini satu orang dari EVOS yaitu Versik bisa diamankan kali ini. Dan kalau kita lihat Cipi, apa yang terjadi dengan Cipi? Iya, dan di sini kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Bravo dan juga EVOS Icon masih belum coba untuk melakukan engagement juga di sisi lain. Turtle yang pertama sudah dilakukan poking oleh seorang Gamora. Panzer melihat Gamora sedang melakukan poking langsung mereset kembali Turtle yang pertama karena nggak mau membuat sebuah kesalahan juga di sisi lain. Pendragon langsung melakukan backup juga karena teman-teman dari EVOS Icon di sana. EVOS Icon langsung mengamankan Turtle-nya. Ya, Langsung belum ada dikembalikan. kontes sebenarnya dari tim BTR, tapi udah ada Sinyo dan juga Deta. Simba yang ikutan melakukan backing up damage ke arah lawan-lawannya. Ada Pendragon menjadi target di situ. Yuzongnya bisa di-stun oleh seorang Sinyo, tapi masih bisa diamankan Turtle oleh tim EVOS Icon. Yes, early advantage cukup baik dari teman-teman EVOS Icon, kembali bisa mengamankan Turtle yang pertama. Dan Versik ini benar-benar harus hati-hati banget sih, karena lawannya di area top lane itu adalah seorang Esmeralda. Di sisi lain backup-nya dari teman-teman Bigetron Bravo juga cukup baik juga sih ke area top lane-nya. Ya, kalau aku lihat dari segi goldnya ini masih dimenangkan oleh BTR, walaupun tadi dari segi turtle bisa diamankan oleh EVOS. Tapi memang kalau kita lihat sendiri bedanya udah mulai nggak terlalu jauh, hanya beda sekarang 500 ya. Yes, 500 sekitar 600-an. Di sisi lain di situ Deta sudah melihat Versik yang benar-benar Oh, tipis nice banget. banget, sudah melakukan apa namanya itu kalau kita lihat ejector, tapi Versik masih bisa flick out ke belakang. Di sisi lain Sorizo sudah juga melakukan push ke arah teman-teman EVOS Icon, tapi ternyata sayang sekali nggak ada minion. Di sisi lain Panzer terstun di area 3 hero sekaligus menghilangkan seorang Panzer di area river. Benar banget, tadi yang dilakukan oleh seorang Sinyo itu sangat-sangat baik sekali ketika dia bisa Imperial Judges. Dan sementara itu kita lihat Revicinya berhadapan dengan Sorizo kali ini masih bisa bertahan tentunya dengan adanya buff dari Turtle. Sorizo bisa flicker ke belakang, ada injektor ke belakang juga dengan Revici. Nggak bisa selamat juga tentunya, ada Sinyo, Deta dan Sorizo. Bahaya sekali yang dilakukan oleh Revisi yang sangat-sangat offside di situ, kartu kuning. Versik di situ kalau kita lihat sudah mulai tertekan. Blazing Duet. Blazing 2 dikeluarkan, menghilangkan seorang Versik di area top lane-nya. Panzer yang datang cukup terlambat, tidak mampu menolong, dan mau tidak mau Panzer harus
Versus harus hilang di area top lane-nya. Ya ini sudah mulai cukup mengerikan ya Iya. untuk Evo Icon karena kita tahu banget mereka harus bisa menang di early dengan adanya Gusion juga yang ternyata harus di-press, harus recall, terkena damage yang diciptakan oleh Esmeralda. Dan sekali lagi untungnya untuk Evo adalah mereka masih memenangkan untuk di bottom lane, jadi mereka at least mereka tidak kalah dari 3 lane. Masih dengan pressure ke arah dari 2 lane di sini, dan kalau BTR mereka tetap bisa konsisten untuk memperlihatkan damage mereka seperti sekarang ini bakal bagus banget untuk mereka. Tapi balik lagi kerja sama tim. Tadi kita lihat di game pertama masih kurang rapi, dan game kedua ini BTR mau gak mau mereka wajib untuk bisa step dan itu bagus banget tadi. Iya. Serangan yang dibentuk oleh BTR di top lane tadi itu udah luar biasa, mereka terfokus untuk bisa mendapatkan pemain dari Evo. Iya, sementara itu Zoidberg udah melakukan meteor shower ke arah Deta yang udah mulai sekarat banget. Di situ masih bisa selamat. Black Dragon Form dikeluarkan oleh Pendragon. Naga yang dipakai oleh Naga kali ini mencoba untuk menyelangkan dua orang di sana. Imperial Justice juga dikeluarkan oleh seorang Silva dan di sana Ya. hilanglah bersama dengan Yuzongnya. Pendragon, Astagon Dragon bisa membalikan keadaan di war top lane kali ini, dan juga Revici-nya mencoba mengamankan objektif yang kedua. Turtle kedua bisa diamankan oleh Revici. Iya, walaupun di situ kalau kita lihat tadi di menit pertama teman-teman EVOS Icon sudah mendapatkan pressure juga dari teman-teman Bigetron Bravo. Bigetron Bravo benar-benar melakukan pressure ke teman-teman EVOS di mana di area top lane-nya Goshen-nya tuh benar-benar nggak bisa dibebaskan juga ya, selalu diberikan poking damage. Tapi teman-teman EVOS Icon masih bisa memberikan keadaan dengan bermain sangat disiplin. Tadi kalau kita lihat juga backupnya cukup baik, bahkan turtle yang kedua pun bisa diamankan tanpa ada kontes, dan ini kan menjadi early advantage tersendiri untuk teman EVOS Icon. Iya, Demonto Shocker dikeluarkan oleh seorang Revici sana untuk melihat vision di mana letak lawan-lawannya berada. Cloud di situ, Lapu-Lapu juga di bawah. Sedangkan di top lane ya kalau kita Jawhead dan juga Esmeralda akan bermain dengan Versik. Benar-benar Versik ini nggak dikasih ampun banget. Betul, Sekali dia- lagi, Unstoppable Force dikeluarkan oleh seorang Jawhead di sana, masih coba bisa kabur dari Versiknya. Tapi 2 lawan 1, ejectornya belum mau Versik. keluar, masih mencoba untuk dikejar oleh Soriso yang nggak mau dikasih ampun. Tapi belum ada Falling Star Moon dari seorang Soriso. Iya, jadi kalau lihat Panzer melihat Versik yang cukup terkan melakukan backup ke arah top lane-nya. Sorizo dari tadi benar-benar annoying banget dengan ejectornya mengarah ke dua hero, khususnya Versik, di mana Versik juga gak bisa dibiarkan untuk pas lagi ejector mengarah seorang Panzer di pull up damage oleh seorang sini, tapi Panzer masih bisa survive dan masih bisa mundur ke belakang di sisi lain. Versik benar-benar melakukan 1v1 dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Sudah melakukan inisiasi ke area turret yang ada di area bottom lane, dan mau gak mau Panzer harus dihilangkan di area top lane-nya. Iya bener banget, kali ini warnya belum segitu selesai. Dengan ini Pendragon masuk ke arah Sinyo yang udah mulai sekarat banget. Meteor Shower dikeluarkan, Black Dragon Form juga oleh Pendragon mencoba menghilangkan seorang Deta. Masih ada flicker, save the day, not save the day by the way. Kita lihat ada Imperial Justice sekarang oleh Pendragon. Gamurang juga memberikan damage ke arah seorang Pendragon di sana. Harus berpulang terlebih dahulu kalau Pendragonnya belum lagi ada damage di situ karena Revici dan juga Zoidberg seperti lebih mengamankan objektif turret di top lane. Yes, Wow. objektif turret berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Melihat hal yang terjadi di menit ke-7 nih Om Wawa, apa yang terjadi dari kedua tim? Ya ini kayak BTR mereka kehilangan tempo tadi, mereka kayak terlalu memaksakan untuk naik ke atas, dan kita tahu banget Pendragon dengan Yuzongnya. Itu dia roamingnya pas juga, timingnya dia dengan Black Dragon Form melompat ke bagian belakang buat bisa mencuri pemain-pemain dari BTR. Dan apalagi kayak Jawhead di sini, Jawhead yang berusaha untuk mendapatkan satu buah ejector, tapi teman-teman yang lain masih belum nge-cover. Nah ini yang berbahaya untuk BTR sebenarnya, mereka gak boleh kayak terpisah karena di ujung sana masih ada Gusion dari Versik yang sewaktu-waktu bisa memberikan instant damage juga. Iya bener banget sih Otomawan yang kita lihat kali ini. Mountain Shocker sudah dikeluarkan, turtle yang ketiga juga udah berhasil diamankan oleh teman dari EVOS Icon. Di sisi lain Deta udah melakukan 1v1 dan harus mundur ke area belakangnya. Di sisi lain Pendragon benar-benar memukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo, di mana teman-teman dari EVOS Icon mencoba untuk melakukan objektif turret di area bottom. Iya benar banget, dan kita lihat dari Revici juga mengamankan objektif ke arah bottom lane, dan sudah mulai ada tas dari Versiknya di sana. Tapi dia nggak tahu di arah ambush Esmeralda dari seorang Soriso sudah melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Sementara itu dari Panzer mencoba open map di sana, bisa di knock out ke atas. Masih belum ada war yang berlebihan. Kali ini Zoidberg menularkan Meteor Shower ya ke arah seorang Jawhead yang bisa well diselamatkan. Kill yang kalau lihat di Imperial Justice Nice. yang tidak bisa memberikan justice ke arah Sylvania sendiri. Langsung mengejar Sorizo-nya. Kali ini Sorizo. masih bisa kabur ke belakang, flicker ke depan, dan belum bisa dihilangkan ataupun gak bisa selamat seorang Esmeralda, hanya killing spree. Yes. Yes. Sementara kita melihat tadi pertandingan yang terjadi ya di arah dari mid lane. Sebenarnya Chang'e dengan
Pendragon. Dia ngezone lapu-lapu dan juga Johet. Jadi kepisah dua-duanya. Untuk tim fight ini 3 ngelawan 3 dan 2 melawan 2. Imbang ya Om. Iya, itu kayak ngebeli waktu yang cukup banget karena secara burst damage outputnya tadi meteor showernya dari Zoidberg bisa dapetin 1 duluan. Iya, sementara itu di top lane kali ini Revisi dan juga kok 3 orang di sana, karena Justice lagi dikeluarkan di sana, tapi di shutdown seorang Yusun ya. Mountain Shocker terbuang sia-sia, Silvi. Yes, benar. Dan di sini kalau kita lihat Revici harus ditumbangkan, harus ter-shutdown di area top lane-nya. Dan kalau kita lihat juga dari segi Versik juga nggak bisa melakukan sustain juga karena 3 hero sekaligus. Dan di sini kalau kita lihat Zoidberg sudah melakukan meteor shower-nya. Blake Dragon Form dikeluarkan, Deta tipis banget, masih bisa flick out ke belakang di sisi lain. Oh, masih bisa melakukan ejector ya, gemoy banget dan ternyata harus bisa mundur ke belakang. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari kedua tim masih mencoba untuk melakukan setup pemain dulu ya, serangan demi serangan. Justice dikeluarkan oleh seorang Sylvana untuk membuat Esmeralda mendapatkan kill. Dan kali ini EVOS harus mundur terlebih dahulu, melakukan setup pelan-pelan. Tadi Fallen Star Moon dikeluarkan mencoba untuk mengecek daerah ambush, tapi ternyata Yuzonga di sebelah satu lagi guys. Hampir aja ketahuan itu sama Esmeralda. Yes, dan di sini lihat Zoidberg-nya juga udah melihat pergerakan dari area Lord-nya. Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Revici untuk melihat pergerakan dari Bigeton Bravo di selain Pendragon dan juga Persix di area top lane-nya mencoba untuk clearing minion dulu, tapi udah ada backup juga dari seorang Sorizo. Cuman dari EVOS Icon benar-benar men-set up posisinya dulu sih. Tadi selain ejector sudah mengarah seorang Revici, tapi ternyata Zoidberg sudah menjadi support system yang sangat baik. Metro Show dikeluarkan, menghilangkan satu hero di area bottom lane. Ya benar banget, dan kita lihat Gamora sendiri ini diam-diam menghanyutkan juga ya Om Awa ya. Dia ini walaupun belum dapat kill, tapi seenggaknya dia nggak keculik-keculik banget gitu. Yes, dan sementara waktu kayak Pendragon juga dia bakal ngekotakin semuanya, dia bakal kejar-kejar. Ya. Dan ini ngebuat Dari gak nyaman banget untuk pemain dari Bigetron, harus dipukul mundur lagi ke belakang. Mereka harus setup lagi, belum lagi Lord yang sudah kebuka sekarang. Dan ya, semua bergantung dari Versik ini. Versiknya belum ikut team fight sama juga dengan Esmeralda, jadi dia masih cari, dia masih buying time biar Esmeralda-nya gak ikutan untuk segi team fight. Iya bener banget, dan kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Good morning Shanshan, kali ini udah dipok-pok aja sama Yusun, langsung aja dibuka Mountain Shocker untuk melihat pergerakan-pergerakan dari lawan-lawan BTR. Karena mereka sudah melakukan objektif ke arah Turtle yang Lord yang pertama, dan Sorizo kali ini Cloud-nya bisa dihilangkan oleh seorang Gusion. Lord has been slain for EVOS, dan kali ini ejector ke belakang dari Revici harus mundur ke belakang, gak bisa dipaksain ke depan karena Sorizo-nya juga udah mulai dihajar-hajar sama Panzer. Ada Pendragon juga bersama dengan Verdict, sangat sakit damage yang diberikan oleh seorang Gusion ya. Simba belum mau ambil komit ke depan, katanya ada teman-temannya lagi. Sylvana nggak ikut war tadi soalnya. Iya, sisi lain juga Gamoranya harus di-pick off oleh seorang Versix tadi, dan mau nggak mau BTR harus mengalami sebuah kesulitan karena Lord berhasil dapat kalau teman-teman si Boss Icon yang sudah masuk ke area mid-nya. Dan di sini kita lihat Blake Dragon Form sudah dikeluarkan oleh seorang Pendragon mengarah ke arah hero-hero dari tim Bigeton Bravo. Di selain Pendragon, yes, Mountain Shocker dikeluarkan, Sinyo harus dihilangkan dari area mid lane-nya. Di selain Lord yang masih bisa melakukan one strike push ke arah best star milik teman-teman Bigeton Bravo. Dan Best terakhir seperti akan segera dihancurkan oleh Lord dan juga tim dari EVOS kali ini benar-benar gak akan bisa selamat. 2-0, benar-benar disapu bersih. 2-0 untuk EVOS Icon. Wow, ini benar-benar pertarungan yang cukup fast and furious banget dari seorang tim EVOS Icon ini Om Wawa. Yes, apalagi dengan menggunakan Gusion yang berada di gold lane tadi. Iya. Strategi yang cukup beresiko dimainkan oleh EVOS Icon dan ternyata itu terbayarkan semuanya. Kita tahu banget tadi Gusionnya juga bahkan bisa memenangkan duel berhadapan dengan Esmeralda dengan instant burst damage-nya dia. Jadi congratulations untuk EVOS Icon tetap dengan Versik, tetap mempertahankan rekor mereka 100%, tidak kehilangan game sama sekali. Ya, wow, selama ada Versik ya di situ ya. Iya, selama ada Versik. Karena di sini raportnya Versik masih 100%. 100% ya. Kalau ada 66%, nah itu baru kita pertanyakan tuh kan, oh ini kalah lawan siapa gitu. Iya, kok diam-diam aja kalah.